Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faya ibadallah ittaqullaha haitsuma kuntum kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita di hari yang mulia, pemimpin hari, penghulu hari, yaitu Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Berkumpul di rumahnya yang mulia, berkumpul di waktu yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, yang mudah-mudahan kita pun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 hal, siapa yang melakukan ini dan ada pada dirinya, pasti akan diangkat keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan sekali-kali di antara 3 hal ini kita lakukan, niscaya keberkahan hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang pasti diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebanyak apapun harta kita, harta itu tidak akan manfaat diangkat keberkahannya oleh Allah. Setinggi apapun ilmu kita, pangkat kita, jika tidak mendapat ridha Allah, kita durhaka dengan orang tua kita, niscaya semua yang Allah berikan tidak ada apa-apanya. Sampai Allah menggandeng rasa syukurnya di dalam surah Al-Luqman, anishkurli wali walidai, dan kalian bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada orang tuamu. Artinya tidak sah syukur seseorang hanya kepada Allah, dia tidak bersyukur kepada ayah ibunya. Sebagaimana ada seorang yang dia mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, sungguh ayahku mengambil hartaku. Kalau begitu panggil ayahmu. Ayah itu pun datang berjumpa dengan Nabi, kemudian mengadu kepada Nabi, wahai ayah, apa yang akan kau ceritakan? Ya Rasulullah, aku ambil sedikit harta anakku ya Rasulullah. Aku ambil untuk memenuhi kehidupanku sekedarnya saja. Ini anakku ya Rasulullah, dari kecil aku urus, aku beri ia makan, aku hidupi ia. Tapi begitu aku sudah tua seperti ini, ia tidak pernah memikirkan aku. Ia tidak pernah tanya makan apa aku hari ini. Ia tidak pernah tanya bagaimana keadaanku hari ini, bagaimana kabarku, sehatkah atau sakitkah. Maka sedikit aku ambil hartanya untuk memenuhi kehidupanku. Rasulullah mendengar aduan seorang ayah ini. Kemudian Rasul mengatakan kepada anak muda ini, wahai anak muda, anta wa malika li abika, sungguh dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Andai dunia dan seisinya kau berikan kepada ayahmu, niscaya engkau belum bisa mampu membalas kebaikan ayahmu. Ini baru ayah, saudaraku. Bagaimana dengan ibu kita? Desember kemarin viral bagaimana seorang yang bernama Pak Toto di Surabaya, yang sudah tua, stroke, duduk di kursi roda, dibawa oleh anaknya ke sebuah yayasan. Dia lepas orang tuanya, ayahnya, ia dua orang anaknya tidak mau mengurus ayahnya. Padahal dalam keadaan sakit, ia lepas ke sebuah yayasan.
Bahkan yang lebih sedih, yang lebih pedih saat itu, kedua anaknya menandatangani, memerintahkan agar kalau andai ayahnya meninggal tidak usah dikabari. Bagaimana mungkin hal ini bisa membawa keberkahan pada hidupnya? Ia lupa ia punya anak. Jangan-jangan nanti ketika dia tua, anaknya pun membuangnya. Nauzubillah min zalik. Maka hadirin, siapa yang hari ini masih ada orang tuanya, maka berbaktilah sebisanya. Bahagiakan mereka. Yang sudah meninggal, jangan lupa doakan mereka selepas sholat. Kirimkan suratul Fatihah buat mereka. Karena hari ini, ketika mereka sudah dikubur, hanya doa kita yang mampu memberikan kesenangan, kebahagiaan buat mereka. Hadirin, siapa orang yang durhaka, Allah berikan cepat-cepat azabnya, jangankan di akhirat, di dunia sudah dikasih. Yang kata Nabi, dua hal yang azab Allah akan Allah berikan langsung, tidak menunggu di akhirat. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia zalim kepada saudaranya. Dua ini cash di dunia Allah berikan. Nauzubillah min zalik. Yang kedua hadirin, orang yang diangkat keberkahannya, yaitu orang yang aklul haram, orang yang makan makanan yang haram. Bisa jadi tanpa kita sadari dalam bertransaksi kita, dalam jual beli kita, atau dalam hal cara kita mencari uang, ada hal-hal yang haram. Maka hal-hal yang haram ini, saudaraku, ternyata mengangkat keberkahan dalam hidup. Mungkin berapa banyak hari ini orang yang masih mudanya mengumpulkan harta yang begitu banyak dengan cara yang haram, dengan cara yang korupsi. Begitu tua, sakit luar biasa. Uangnya hanya habis untuk membayar kesehatannya di masa tuanya. Ada yang mungkin dia mencari harta dengan cara yang haram, kemudian kehidupannya jadi hancur sehancur-hancurnya, pisah dengan suami istrinya. Ada orang yang mencari dengan cara yang haram, anak-anaknya menjadi anak yang tidak saleh, tidak soleha. Nauzubillah min zalik. Saudaraku, seseorang pernah datang kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam, anakku, istriku tidak taat kepadaku, apa gerangan?" Kemudian Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, "Wahai saudaraku, berapa gaji yang kau terima?" "Aku terima 7 dirham ya Imam." "Kau ambil saja 6 dirham." Besok kembali lagi beberapa lama, "Imam, masih begitu, anakku tidak taat kepadaku, istriku pun masih membangkang. Berapa gajimu kemarin?" "Kau ambil." "Kemarin aku ambil 6, kau ambil 5 dirham." Beberapa bulan ia kembali, "Imam, alhamdulillah, anakku sudah taat, istriku sudah taat." Apa kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala? "Wahai saudaraku, harta yang kau bawa pulang ke rumahmu, ia berangkat dari hal yang haram. Kau berikan kepada anakmu, kau berikan kepada istrimu, itu yang membuat mereka tidak taat kepadamu." Orang yang makan makanan yang haram, saudaraku, Allah angkat keberkahan dari uangnya. Ia enggan bersedekah, ia enggan berbuat baik, enggan berbagi bersama. Kenapa? Tidak ada manfaat dalam hartanya karena Allah ambil. Maka kaidahnya, saudaraku, orang yang memakan makanan yang halal, ia mau tidak mau akan dimudahkan untuk taat kepada Allah. Sementara orang yang dia makan makanan yang haram, mau tidak mau dia akan dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang terakhir, saudaraku, orang yang diangkat keberkahan dalam hidupnya, orang-orang yang ba'idun anis salihin, orang-orang yang jauh daripada orang-orang saleh, jauh daripada ulama, jauh dari para kiai, jauh dari para guru, sehingga ketika ia punya masalah tidak ada tempat petunjuk untuk ia mengadu. Orang-orang, pada Rasul mengatakan, "Inna fil ardi jannatun," sungguh di surga, di buka bumi ini ada surga. "Wa ma hiya," kata sahabat, "apa ya Rasulullah?" "Majalis ilmi, majalis zikir." Majelis ilmu, majelis zikir itu adalah daripada taman-taman surga. Ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, itu sebenarnya sama, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah, dekat kepada orang-orang baik, dekat kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang hatinya dilembutkan, ia selalu hadir majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis-majelis sholah berjamaah. Itu tanda kita sedang berteman
dan mencari siapa orang yang bakal mensolatkan kita di belakang kita sebanyak teman-teman orang soleh kita, sebanyak itu yang insya Allah mereka akan menyolatkan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dijaga oleh Allah dari 3 hal tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bittihadi wa ta'awuni wa naha anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyul matin وأشهد أن محمد رسول الله ذو قلب الرحيم وخلق العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم قديما كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم فعلنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في أي مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم وصلوا بفضله يؤتكم ولذكر الأكبر أقم الصلاة